Hai guys, bicara tentang kapten dari bajak laut topi jerami, maka tak lengkap jika kita tidak bicara tentang wakilnya Zoro. Ya, Roronoa Zoro. Ia adalah karakter fiksi dalam serial manga dan anime One Piece karya Ichiro Oda. Ia merupakan anggota bajak laut topi jerami yang pertama kali bergabung dan sampai saat ini ia dinilai sebagai ancaman terbesar dan anggota paling berbahaya dari kelompoknya setelah sang Kapten Monkey D. Luffy. Popularitasnya Zoro yang tinggi sebagai ahli pedang dengan kemampuan yang hebat bersamaan dengan sikap dan tingkah laku kekanakan dan kekocakan dari sang kaptennya membuat Zoro dinilai banyak orang bahwa ialah kapten yang sebenarnya. Zoro merupakan salah satu dari 3 petarung terkuat dalam kelompoknya. Zoro juga diberi gelar 11 Supernova. Cita-cita Zoro adalah menjadi pendekar pedang terkuat di dunia yang juga menjadi cita-cita Kuina, sahabat semasa kecilnya yang sudah meninggal. Selain itu Zoro juga berkeinginan untuk bisa mengalahkan Mihawk, salah satu dari anggota Shichibukai dan juga sebagai ahli pedang paling tangguh dalam serial One Piece. Masa lalu Zoro kecil adalah seorang murid dari perguruan kendo milik ayahnya Kuina yang bernama Koshiro. Ketika kecil, Zoro hanya menggunakan 2 pedang dan sangat terlatih. Dia bahkan bisa mengalahkan orang dewasa. Satu-satunya orang yang tak bisa ia kalahkan adalah Kuina, anak gadis sang guru. Zoro dikalahkan Kuina sampai 2000 kali. Sampai akhirnya Zoro menantang Kuina bertanding dengan pedang sungguhan. Tapi sayangnya Zoro dikalahkan oleh Kuina. Esok paginya, Kuina meninggal karena jatuh dari tangga rumahnya. Zoro lantas marah atas kematian Kuina dan menganggap Kuina ingin mengingkari janjinya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Lalu, pada akhirnya Zoro pun menangis melihat Kuina yang sudah meninggal. Seakan tak percaya, Zoro pun meminta pedang milik Kuina dan berjanji untuk melanjutkan cita-cita Kuina. Karena cita-cita Kuina dan Zoro sama, yaitu menjadi ahli pedang terhebat di dunia. Pedang Kuina pun diberikan kepada Zoro. Pedang Kuina termasuk 21 pedang tertajam di dunia. Kisah pedang Kuina ini muncul pada manga bagian cerita Morgan dan muncul terpotong pada cerita bagian Kuro di anime. Ketika beranjak dewasa, Zoro mulai meninggalkan tempat tinggalnya dan bekerja sebagai pemburu hadiah. Seluruh penjahat, bandit, perampok dan perompak bajak laut pun cemas jika mendengar nama Zoro. Nama Zoro sang pemburu sangat terkenal di East Blue. Bahkan bajak laut besar mengenalinya sebagai pemburu hadiah yang berbahaya, sebut saja seperti Arlong, Begi, dan Kriek. Zoro kemudian ditangkap angkatan laut karena membunuh serigala milik Helmepo atau Zoro, putra dari Kapten Angkatan Laut Morgan. Zoro akhirnya diselamatkan oleh Luffy ketika ia akan dieksekusi oleh Morgan. Daripada mati di sini, ungkapnya, lebih baik menjadi bajak laut. Zoro pun mengikuti Luffy yang bersikeras dan memaksanya untuk menjadi bajak laut di kelompoknya. Zoro adalah andalan kedua di kelompok bajak laut topi jerami setelah Luffy. Zoro berkedudukan sebagai pendekar pedang. Zoro juga masuk dalam daftar buruan dengan harga 60 juta beri karena telah mengalahkan Das Bones si pembunuh besar dan 100 orang pemburu hadiah di Pulau Kaktus Whiskey Peak. Sebagai ahli pedang yang sangat berbakat, ia lalu menggunakan 3 buah pedang dengan cekatan. Karena tidak punya tangan ketiga, maka Zoro menggunakan mulutnya untuk pedang ketiga dan membuatnya menciptakan seni pedangnya sendiri yang dikenal dengan Santoryu atau seni 3 pedang. Zoro juga memiliki kekuatan yang besar dan kecepatan yang luar biasa seperti dicerita. Ia dapat membelah gerbong kereta api, mengangkat bongkahan batu yang besar. Zoro juga memiliki fisik dan stamina yang tak wajar yang bisa dibilang abnormal dalam setiap pertarungan dan pertempuran.
Walau ia kehilangan banyak darah, ia masih sanggup untuk bertarung dengan lama. Semangatnya yang kuat bersamaan dengan kutukan pedangnya yaitu Sandai Kitetsu. Sepanjang petualangan hidupnya, Zoro telah memperoleh banyak pedang. 3 pedang yang saat ini ia gunakan adalah pedang Wadao Ichimonji yang sebelumnya dimiliki Kuina, pedang Sandai Kitetsu yang sebelumnya dimiliki oleh Ippon Matsu, pedang Sushui yang sebelumnya dimiliki oleh Ryuma, lalu pedang Enma yang sebelumnya dimiliki oleh Kozuki Oden. Dalam situasi tersebut, Zoro diharuskan untuk menggunakan pedang apapun yang ada, baik berupa pinjaman, rampasan maupun pemberian. Zoro mengimprovisasi pedang yang sudah ada, sehingga untuk beberapa alasan tertentu pula, pedang yang ia gunakan seringkali dihancurkan, terlepas dari kepemilikannya ataupun rusak karena beberapa alasan. Berikut ini merupakan pedang-pedang yang pernah Zoro pakai sebelumnya. Yang pertama, 2 katana keduanya dihancurkan oleh Dracula Mihawk saat berada di Baratie. Yang kedua, pedang Yasaku dan Johnny dikembalikan setelah pertempuran melawan Kurobi di Arlong Park. Yang ketiga ada Hana Arashi merupakan improvisasi dari pedang Yubashiri yang dikombinasikan dengan Sogeking yang terikat bersama Zoro, berhenti ia gunakan saat Sogeking terlepas dari Zoro. Yang keempat ada pedang Yubashiri yang sebelumnya dimiliki oleh Ippon Matsu dikaratkan di Enies Lobby oleh Su. Kini beristirahat dengan tenang di Thriller Bark. Yang kelima ada 2 pedang angkatan laut, yang pertama dikaratkan oleh Su dan pedang kedua ditinggalkan begitu saja setelah selesai bertarung di Enies Lobby. Dan masih banyak pedang yang digunakan Zoro. Zoro juga memiliki beberapa jurus dari 3 pedangnya yang menjadi ciri khas dirinya, antara lain Toragari atau pemburu harimau, Onigiri atau pembasmi iblis, Nyorizake atau tikaman kekuatan 2 lengan, Embi Mayonezu Onigiri atau tebasan iblis cantik, Santoryu Ougi Senzen Seke atau seluk-beluk rahasia 3 pedang 3000 dunia, dan masih banyak jurus 3 pedang milik Zoro yang dahsyat. Ini hanya sepenggal rangkuman kisah perjalanan dan petualangan Roronoa Zoro, sang wakil kapten dari kelompok bajak laut topi jerami. Zoro merupakan 3 petarung terkuat di kelompok Mugiwara dan akan menjadi seorang ahli pedang nomor 1 di dunia One Piece. Bagaimana petualangan Zoro dengan kelompoknya? Apakah Zoro akan berhasil meraih mimpinya yang juga menjadi mimpi sahabat kecilnya yang sudah meninggal, yaitu Kuina, untuk menjadi ahli pedang number 1? Yuk simak petualangan bajak laut topi jerami di manga dan animenya karya Ichiro Oda. Terima kasih sudah menonton channel Sejarah Gambar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan wassalam.